Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inna nas'aluka ikhlas was-sidqi bil qawli wal amal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmat, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga pada kesempatan ini, pada hari ini, kita masih bisa diberikan nafas, masih diberikan kehidupan, dan masih bisa merasakan bulan puasa di tahun ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa poin saja dari hadis-hadis tentang fikih imamah, yang mana tidak mungkin saya perinci semuanya karena ini cukup luas. Jadi saya ambil sedikit saja 3 hadis dari poin-poin dari fikih imamah. Baik, bismillah, langsung saja kita masuki ke poin pertama, yaitu fadilah salat berjamaah atau keutamaan salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatul fadli bi 27 darajatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatul fadli bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai sabda beliau, salat jamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian, Imam At-Tirmidzi berkata, mayoritas yang meriwayatkan hadis seperti ini berkata 25 derajat, kecuali hanya Ibnu Umar yang berkata 27 derajat. Pendapat ini dapat digabungkan karena menyebutkannya sedikit tidak menafikannya banyak. Karena karunia Allah itu sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Karena rahmat Allah itu melebihi segalanya. Dan yang menyatakan 7 khusus untuk salat jariyah dan 5 untuk salat sirriyah. Karena dalam salat jariyah diharuskan diam ketika imam baca, dan dia harus mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin. Di sini menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah daripada salat sendirian. Tidak menunjukkan tentang kewajiban melakukan salat berjamaah. Ya, salat sendirian munfarid atau munfarid ya, masih mendapatkan pahala, tetapi tidak sebanyak pahala yang didapatkan oleh seorang yang melakukan salat berjamaah. Dari sini disimpulkan bahwa hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkadah, sebab tidak ditemukan dalil mengenai ancaman siksa atau dosa yang meninggalkannya. Sekiranya hukumnya wajib, maka konsekuensi hukumnya adalah berdosa dan mendapatkan siksa apabila meninggalkannya. Mengingat hukumnya sunnah muakkadah, maka selama tidak ada uzur syar'i, umat Islam sangat dianjurkan untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Jadi karena salat jamaah ini sangat penting ya, sangat penting sekali mengenai banyaknya pahala yang diberikan kepada orang yang melakukan salat berjamaah dibandingkan dengan orang yang melakukan salat sendirian atau munfarid. Jadi mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita untuk terus melakukan salat berjamaah di masjid ya. Dan jangan kita ini malas-malasan ya. Jangan sampai kita ini malas. Yang kedua yaitu memilih imam.
Maksudnya di sini memilih imam mana yang lebih utama yang menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummal qauma aqrahum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan wala ya ummar rajulur rajula fi sultanihi wa fi riwayatin fi baitihi wala yaq'ud ala takrimatihi illa biiznih. Rawahu Muslim. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang berhak menjadi imam suatu kaum ialah yang paling pandai membaca kitabullah atau membaca Al-Quran. Jika mereka dalam bacaan sama, maka yang lebih mengetahui tentang sunnah. Jika mereka dalam sunnahnya sama, pengetahuan sunnahnya sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Dalam riwayat lain, yaitu umur. Dan janganlah seseorang menjadi imam terhadapnya lain di tempat kekuasaannya, dalam riwayat lain di rumahnya. Dan janganlah duduk di tempat duduknya kecuali seizinnya. Jadi dari hadis ini kita bisa menyimpulkan yang pertama, orang yang berhak menjadi imam adalah yang paling hafal Al-Quran, ya. Yang paling masyhur Al-Qurannya. Ya. Di samping itu harus mengerti hukum-hukum sholat. Ya. Karena orang tidak mengerti hukum-hukum sholat tidak boleh menjadi imam sholat. Ya. Jadi kalau dia hafal Al-Quran tetapi tidak mengerti hukum sholat, ya sama saja. Ya. Kemudian jika beberapa orang setara dalam hafal Al-Quran, maka dipilihlah orang yang lebih menguasai sunnah. Jika sama dalam kompetensi ini, maka dipilihlah orang yang lebih dahulu hijrah. Dan jika setara dalam hal hijrah, setara ya, maka dipilihlah yang lebih mana masuk Islam. Ya, berarti yang lebih utama masuk Islam itu berarti yang lebih tua kan ya. Lebih tua kan lebih masuk Islam duluan. Kedua, seorang tamu tidak boleh menjadi imam bagi tuan rumah kecuali jika diberi izin. Ya, tuan rumah lebih berhak menjadi imam daripada tamu. Jadi ketika kita bertamu silaturahmi ke tempat teman ya, kita tidak boleh langsung serono maju jadi imam gitu. Harus tuan rumahnya dulu. Tuan rumahnya dulu yang berhak menjadi imam. Kemudian jika ingin tuan rumah ini membolehkan kita untuk imam, ya tafadhol silahkan. Baru kita boleh menjadi imam. Ya. Itu salah satu menjadi adab-adab dalam bertamu. Ya. Ketiga, seorang tamu tidak diperkenankan menempati sofa khusus buat tuan rumah kecuali atas izinnya. Ya, kadang kan ada ya nyuruh satu rumah itu ada yang dia punya kursi khusus sendiri gitu ya. Misalkan ada tamu, dia punya khusus sendiri untuk melayani tamunya gitu. Ya, itu jangan kita duduki di situ. Karena itu miliknya si tuan rumah. Kalau diizinkan baru tafadhol begitu ya. Poin ketiga yang kita bahas yaitu syarat syakhsiyatul imam fi shalatil jamaah. Syurutul imam itu, syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama yaitu muslim, yang kedua yaitu balik, yang ketiga yaitu berakal, dan yang keempat yaitu bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Dalam kesempatan ini yang saya utarakan yaitu yang ini ya, yang bersuci dari hadas besar maupun kecil. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Masya Allah Islam ini ya mengatur segala rupa ya dalam bentuk semuanya ya,
kebutuhan kita semuanya diatur oleh Islam. Karena sholat merupakan hubungan yang kuat antara Rabb dengan hambanya, juga merupakan jalan untuk bermunajat kepadanya. Karena itu Nabi menyuruh seseorang untuk berwudu dan bersuci, dan beliau mengabarkan bahwa sholat itu ditolak dan tidak diterima tanpa bersuci. Jadi hadis tersebut kita dapat mengambil faedahnya. Yang pertama, pengagungan perkara sholat karena Allah tidak akan menerimanya kecuali dengan bersuci. Ini luar biasa ya. Jadi sangat agung sekali Allah. Jadi kita mau bermunajat itu sudah diatur oleh Allah SWT. Jadi Islam itu sangat rinci ya. Jadi segala hal itu sudah diatur. Kemudian yang kedua, sholat orang yang memiliki hadas tidak diterima hingga dia bersuci dari hadas yang besar maupun yang kecil. Ya, itu tadi ya. Tidak akan diterima sholat itu ketika ia masih dalam keadaan najis ya, masih dalam keadaan kotor. Baru ia berwudu, bisa baru diterima sholatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat ada yang diterima dan ada yang ditolak. Yang sesuai syariat diterima dan tidak sesuai ditolak. Demikian halnya ibadah-ibadah yang lain. Berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa yang melakukan suatu amalan yang sesuai dengan perintah kami maka tertolak. Ya. Kemudian selanjutnya, sholat orang yang berhadas hukumnya haram hingga dia berwudu karena Allah tidak menerimanya. Juga karena beribadah karena Allah dengan sesuatu yang tidak Allah terima adalah bentuk penentangan kepadanya serta bentuk penghinaan kepadanya. Jika ada seseorang yang sudah melakukan sholat tapi dia tidak berwudu, tidak bersuci, maka ia ini termasuk bentuk dari penentangan atau penghinaan kepada Allah SWT. Bentuk penentangan, penghinaan kepada syariatnya. Maka ini tidak boleh ya. Ini orang yang belum bersuci dalam keadaan berhadas, ya kemudian sholat, ini hukumnya haram ya, dan tidak diterima sholatnya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Hanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.